Dan untuk anak sekecil itu bisa rasanya belumlah tepat untuk mengenal cinta. Bahkan cinta itu apa untuk anak sekecil itu. Kalau anak sekarang 10 tahun sudah, dia ngerti. sudah ada cinta monyet. Kalau dulu belum. Tapi saat itu yang dirasakan oleh Marwan, ini ada perasaan senang, nyaman, nyaman. Ini lebih dari apa perasaan yang pernah aku ketahui selama tadi ini. gitu, Iya, digandeng tangannya, tersipu dia dalam gemetar, tersipu. Digandeng tangannya itu mau diajak ke kebun belakang, lebih ke belakang lagi, sana jalan. Nah, ketika lagi jalan begitu, dia tuh dengar suara, Wan, suara seperti Marwan. Iya, Wan cuman belakangnya. Itu suaranya siapa? Tanya, pas nengok ke samping, itu ada Dasiman. Itu ada Dasiman di dalam kebun. Terus dia tuh kan kaget. Terus ngeliat Dasiman itu, langsung berganti takut lagi kan. Megang golok bro, telanjang baju. Dasiman tadi megang golok. Takut luar biasa. Dan mana katanya, sini, kata si Dasiman, sini. Itu tangan satunya kan masih pegangan sama si cewek tersebut, sama perempuan itu. Mana, sini, jangan di situ, balik ya, kena balik kalau nggak pulang. Pas itu dia akhirnya saking takutnya, ini pegang si perempuan ini, minta tolong. Itu jahat banget. Itu jahat, saya mau dibunuh. Lihat si Dasiman. Iya, dia pas pegang kok keras. Terus kan dipegang itu pohon bro, bukan perempuan. Bukan tangan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa kami akan menyuguhkan satu kisah horor. Semoga kisah-kisah dari kami masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia. Tentunya kami harapkan seperti itu. Lagi-lagi saya ditemani oleh kawan saya, MBG. Apa tuh? MBG apa tuh? Mas Celu ganteng. Celu ganteng aja. Aku apa ya? Nanti tak karang dulu yang keren-keren pokoknya. Sebelum ke cerita, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga semua sudah pada nyate. Maksudnya Hari Raya Idul Fitri tahun ini bisa berkesan tentunya. Idul Fitri sih? Idul Fitri Iya, salah ngomong. Idul Adha ini berkesan. Hari Raya Kurban berkesan terutama untuk waktu-waktu efektif bersama keluarga ya. Dan kalau misalnya dilihat dari teropong, dari antariksa, mungkin Pulau Jawa, Indonesia lah pada umumnya itu gelap. Banyak duhon ya. Banyak duhon. Iya, karena semuanya nyata. Pulau Indonesia itu nggak kelihatan hari ini. Ini Om Jalu aja ababnya hawanya masih hawa sate gitu ya. Oke. Udah langsung saja ke cerita ya bro. Ya, cerita ini ada satu cerita horor, cerita yang sangat mengerikan, menakutkan lah. Dan bisa membuat kita tidak bisa tidur. Sebuah kisah lama, kisah dari zaman kuno, zaman dahulu. Itu kejadiannya sekitar tahun 1972. Pada zaman dahulu sudah lama sekali. Kisah ini dari sebuah desa kecil di wilayah Brebes sana. Kalau desanya nggak diomongin tepat, tak enak mas, karena orang-orang zaman itu masih ada katanya, dan nama-nama di toko-toko ini juga samaran. Jadi tersebutlah seorang pemuda, seorang anak dulu ya, seorang anak kecil, usianya itu hampir mendekati 10 tahun. Ya, namanya itu Marwan. Bocah lah berarti. Bocahnya baik, ganteng. Dia itu juga ya hari-hari ini tidak pernah macam-macam kayak anak-anak yang lain karena rumangsa bro. Rumangsa ini keadaannya dirinya sendiri. Keadaan sendiri atau keadaan orang tuanya? Iya, berikut keadaan orang tuanya. Rumangsa, orang tuanya yang laki-laki sudah meninggal, sementara dia
hari-hari gitu ya, ibunya kan anaknya banyak. Oh, jadi Marwan ini ada adiknya, ada kakaknya juga. Iya, ada kakak adiknya. Terus akhirnya dia itu dipungut oleh satu keluarga, dijadikan anak oleh satu keluarga. Itu kepala keluarganya namanya Darsono dan istrinya namanya Samira. Iya, mereka Darsono. itu sudah 15 tahun menikah namun belum dikaruniai anak. Akhirnya mungut si anak tadi. Iya, Marwan. Ya, mereka itu bisa dikatakan di tahun tersebut ya juragan lah, orang kaya di kampung. Tuan tanah lah saat itulah. Dan tuan tanah, namanya tuan tanah ya punya banyak tanah. Kalau tuan takur punya banyak takur. Iya, jadi tanahnya banyak. Nah, kalau orang dulu ya tetap saja ya mau sepunya apapun, punya anak biasanya dididik keras biasanya, walaupun tuan tanah juga. Orang dulu biasanya seperti itu. Dan juga yang tadi ya, namanya Marwan itu merumangsani saya hanyalah anak pungut, dan dijadikan sekarang tuh anak dari sebuah keluarga yang mampu bisa dibilang. Yang dulu itu nggak bisa makan lauk ikan asin, lauk ayam, sekarang bisa makan enak. Ya rumangsa, tetap saya harus kerja keras membantu orang tua. Nggak diceritakan apakah sekolah apa enggak. Yang jelas hari-hari itu dia itu ada tanggung jawab. Tapi kalau zaman segitu tahun-tahun 72 ya emang sekolah udah ada sih sebetulnya. Cuma memang jarang lah, maksudnya ya anak-anak yang sekolah tuh masih nggak begitu banyak kayak sekarang. Seolah kan kalau sekarang kan sekolah wajib banget. Kalau tahun-tahun segitu, tahun-tahun 72, 73 kayaknya nggak sewajib kayak tahun-tahun udah 78, 79, 80. Iya, terus belum listrik, karena memang saya gede aja 10 tahun mungkin di 1909 sekian itu aja di Tegal belum ada listrik. Iya betul. Tegal sama Brebes, Pemalang itu hampir sama ya landscape-nya, terus ya budayanya mirip-mirip. Saat itu juga bahasanya juga kan sama. 9 sekian aja saya di sini, Tegal yang lebih metropolis asik. Itu belum ada listrik, apalagi di Brebes. Bukan ngecengin orang Brebes ya, tapi di Brebes tahun 72 ya tentu saja belum ada listrik saat itu, di pedesaan kecil kan. Jadi ya hari-hari penerangan paling banter Patroma, karena tadi Darsono keluarga kaya. Biasanya Patroma. Nah, Marwan hari-hari itu punya tanggung jawab untuk ngurus kebun di belakang. Sebenarnya sih bukan tanggung jawab dia, ada kuli yang lain. Cuman ya tadi baktinya seorang anak terhadap orang tua, dia tuh bantu-bantu biar kelihatan rajin. Iya kan? Tetap dia itu setiap hari itu nyiramin kebun singkong di belakang rumah. Ada berapa ratusan hektar, mungkin ya ada kebun yang cukup luas. Mungkin ada ratusan pohon lah. Ada ratusan pohon. Kalau di kebun luas kan ratusan pohon pantas maksudnya. Iya. Di belakang itu ada kebun yang cukup luas. Ada pohon-pohon singkong yang baru-baru ditanam itu. Biasanya kan berapa? Ya, sepanjang-panjang 20 cm, 30 cm lah. Nembe metu trubuse baru keluar apa tunas. Oh, tunas daun-daun. Sebelum ke cerita, Mas Lu pasti merasakan ini tadi ndak ada apa-apa. Ketika mulai cerita, mulai ada yang datang, ya kan? Itu bisa dirasa kita itu berbeda. Mungkin teman-teman yang kebetulan lihat video ini dan bisa tahu ya, monggo share ada apa sebenarnya saat ini. Moga-moga nggak mengganggu jalannya cerita yang sangat mencekam ini. Iya, lanjut ke cerita. Nyiramin kebun berapa ratus batang pohon itu, dan di belakang belakang kebun sana ya ada sumur yang sengaja dibikin nggak pakai lurung, nggak pakai plesteran, cuma tanah aja sih, kayak yang dulu itu. Iya, biasanya kalau sumur yang buat nyiramin di kebun ya, di kebun atau di sawah suka ada sumur. Biasanya memang cuma tanah doang, dia nggak pakai bata-bata juga. Ya, tapi kalau di kampung suka disusun bata-bata, walaupun di atas itu nggak ada plesteran ke atas ya, tapi cuma bata doang disusun. Cuma kalau di sawah buat pengairan biasanya nggak. Nanti ngandalkan ember, dikasih tali. Terus nanti kalau misalnya mau ngambil air dikupiak penuh baru diangkat. Itu
namanya bocah kecil kadang juga ada waktu senggang setelah membantu pekerjaan yang lain, dia itu sore sering nyiramin itu sore jam 5, kadang-kadang setengah 5 baru mulai, ya biar agak cepat nyiramnya, nggak banyak-banyak asal teles, kupiak-kupiak kicrit yang penting tumbuh gitu kan. Yang penting kena air. Iya, di samping kiri kanan kebun tersebut itu ada kebun juga, cuman lebih nggak terawat. Jadi sebelah kanan itu ada kebun sedikit tapi ikutnya bantaran kali. Kemudian Kebun orang lain tapi. ya lebih ke punya ini apa, irigasi. Oh, Iya, itu perpilihan kali terus baru sungai ya kan. Perpilihan kali tapi sungai, harusnya kan kali. Tapi perpilihannya kali, Sungai. sampingnya sungai. Perpilihannya kali juga. Nah, sebelah kanan kebunnya itu, sebelah kiri kebunnya itu ada kebun yang enggak jauh beda luasnya, tapi apa ya, lebih nggak terawat, lebih lebat, lebat tanamannya, nggak terawat. tapi rumput, ya semak semak-semak. ada pohon-pohon liar gede-gede juga, ada pisang campur aduk lah, di bagian belakang ada dapuran bambu dan lain-lain, jadi lebih gelap. Kebun samping itu lebih gelap, itu milik seseorang yang bernama Dasiman, atau Oh, berarti tetangga Pak mungkin. Dasiman, punya Pak Dasiman. Nah, si Wasman itu sebenarnya kurang nyaman ketika tadi ya nyiram-nyiram singkong di belakang. Karena apa? Kok Asman sih? Marwan itu, iya sorry, Warwan itu kurang nyaman kalau misalnya lagi nyiram-nyiram singkong, karena ya dari orang tuanya cerita, terus dari tetangga-tetangga itu ada rumor di sana yang memang sudah kayak pakem, udah semua udah tahu gitu loh. Orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar itu tahu karena Kalau itu kebun. Kalau itu kebun. yang punya kebun itu, yang punya kebun Pak Dasiman itu orangnya misterius. Pada Siman ini yang tadi sebelah. Dia ada rumah itu bagian depan ya, hampir jejeran ya, tapi agak jauh sedikit lah. Iya, hitungannya kan karena galang kebun. Cuma sebetulnya tetangga. Cuman kalau emang di kampung kan karena kebunnya luas-luas, jadi kelihatannya rumah sini, kebun, rumah lagi, jadi kelihatannya jauh. Sebetulnya tetangga. Dia itu tinggalnya sendiri, tidak punya suami, orang tuanya sudah lama meninggal. Rumah itu tapi konon bukan rumah peninggalan orang tua, tapi dia buat dari ya punya uang lah, sampai dia punya kebun itu ya katanya dari usahanya dia sendiri, bukan tinggalan orang tua. Dasiman tadi. Iya, tapi orangnya misterius dan lebih parahnya lagi, lebih tertutup lah. Iya, introvert. Ya sih bahasa sekarang introvert. Jadi konon dari cerita orang tuanya, dari cerita tetangga-tetangga, kalau Dasiman sama Darsono itu dulu itu teman sangat akrab, bisa dibilang kayak kakak adik mirip. Akrab sekali. Dulu itu mereka sama-sama kerja dari kecil, itu mereka sudah ngabdi ke satu keluarga, sebut saja keluarganya Tarso, Juragan Tarso. Mereka tuh bakti di situ dua-duanya. Waktu mereka masih bujangan lah. Masih remaja lah. Ikut kerja di Juragan Darso tadi tuh, si Dasiman sama Darsono. Iya, mereka itu kerja ada di situ. Teman akrab tuh di situ. Ya, akrab, soulmate, apa-apa kerja bareng. Soulmate. Cuman ada perbedaan sifat di antara keduanya. Si Darsono itu kemudian si Juragan Darso itu punya anak perawan. Kemudian sebenarnya senangnya itu, cinta-cintaannya itu sama Dasiman. Anak perawannya si Juragan Tarso itu tadi. Iya, senangnya sama si Dasiman. Sebetulnya karena memang Darsono itu orangnya rame, terus kadang-kadang kan ada sifat yang suka, katakanlah pandai menjilat. Walaupun yang ngerjain Dasiman, iya saya Pak, tadi saya begini-begini. Dia selalu ingin menonjol. Kadang kan orang melihat dari apa yang kelihatan. Kalau bahasa sekarang anak muda nih cari perhatian, pinter lah untuk ngerogoh hatinya Pak Tarso. Tarso itu sering sakit bagian ulu hati, selalu dirogoh sama si Darsono. Kena hatinya bro. Makanya buat dapetin anaknya. Iya, dengan sepihak tanpa menimbang atau tanya, Nok, kok wis gede ya? Nggih Pak.
primen itu enggak, langsung dia itu mematilkan apa ya, menikahkan keduanya iya, atau sih lah itu menggatukan keduanya. Jadi putrinya menggatukan, mempertemukan dua hati itu antara si Darsono. anaknya itu melawan Darsono, VS Darsono. Nah ini menurut si Darsono sejak saat itu Dasiman berubah sejak saat itu, bro. Dan menurut warga yang semenjak lain, adanya pernikahan tadi, iya, ada clash di antara keduanya. karena Kemudian kekecewaan mungkin, bro. ini ada kekecewaan. Kemudian setelah saat itu Dasiman itu keluar dari rumah itu, Oh, berarti udah nggak mau kerja lagi sama nggak Pak mau Tarso. kerja dari sama Pak Tarso, menganggap semua ini adalah ilusi, semuanya percuma. Cinta yang saya bangun sejak dulu, hidup cinta Jadi perjuangan iya, sia-sia. perjuangan sia-sia. Dan kemudian Sri, kamu memilih Darsono, bukan saya seperti yang kamu sering Kita rencanakan kita dulu. rencanakan bersama. Ada lagu Roma Irama kayak gitu, Ada, ya kan? ada betul. Sing nangis kalau lagi kawinan. Iya. Nah ini memilih Darsono. Semenjak saat itulah ada kurang kecocokan, bahkan lebih dari itu. Itu menurut ceritanya Pak Darsono dan juga tetangga-tetangga yang didapat sama Wasman tadi. Sejak saat itu mereka tidak bersahabat, musuhan. Tapi si Dasiman itu entah ngerantau di mana, punya uang, beli tanah di situ, bangun rumah di situ, di sampingnya Nggak jauh dari keluarganya Pak Tarsono. ya, nempel kebun lah. Iya, itu kan karena kalengan kebun doang. Jadi kayak semacam dendam atau semacam ingin menunjukkan bahwa saya mampu, atau masih ada cinta sama Sri atau apa, istrinya Darsono, istri siapa tadi, Samira. Samira. Ya kan, itu Istrinya seperti Darsono. itu. Dan yang lebih membuat terkadang Wasman itu ngeri, dia itu sering begidik, nyiram di belakang itu sering Si merinding. Marwan tadi ya. Si Marwan itu kalau nyiram anak dalam pungut kebun tadi. itu, dari cerita-cerita tetangga dan cerita orang tuanya, si Dasiman itu ini kayak punya apa ya, dia itu sering ritual-ritual aneh, Desas-desusnya. desas-desusnya, sering ritual-ritual aneh. Dia nyembahnya setan, gampangnya seperti Iya, itu. gampang. Kalau orang dulu kan enak banget Iya. nyembahnya setan. Enggak, kalau dulu nyupang, iya benar nyupang. Pesugihan kalau sekarang lah ya. Iya, bisa Dulu seperti itu. Makanya, apa ya tadi yang bahasa gampangnya tadi nyembah setan, nyupang. Iya, tapi itu lebih ke ilmu kedikdayaan, ilmu kesaktian. Tapi itu baru desas-desus doang desas-desus. di sekitar, dan orang-orang di situ tuh percaya kalau si Dasiman tadi seperti itu. Iya, karena tadi introvert, nggak Ya, bergaul karena nggak sama bergaul, lingkungan, terus gak banyak ngomong. Tapi tetap kalau misalnya ada ikut kerja bakti, berangkat. Kalau misalnya Kalau ada undangan-undangan tetap berangkat, tapi nggak ada omongan. Cuma nggak bergaul seperti layaknya orang-orang lain. Kalau misalnya ada tadi ya jatah ronde, tetap berangkat, tapi ya tadi nggak mau ikut ngobrol, tapi ikut makan jajannya. Ada yang seperti itu. Tertawa nggak mau. Nggak mau ketawa. Kalau lucu kayak apa? Enggak, saya nggak mau ketawa, tapi saya jajan. Ada yang seperti itu. Dan parahnya lagi, menurut desas-desus dan diyakinkan oleh Darsono, dan Pak Darsono ngomong seperti itu, adanya mereka itu sampai 15 tahun gak punya anak, itu juga gawe-gawean, itu kerjanya Dasiman tuh, dengan ilmu kesaktiannya. Oh, Jadi dibikin nggak punya anak atau direnggut ketika ada jabang bayi ketika di perut. rumor yang beredar Iya, yang dari dibuat dari Darsono. Dan memang Makanya si tangga-tangga Samira ini dia nggak punya anak. makanya nggak punya Seakan-akan anak. seperti itu. Tapi bukan Dan berarti itu dibuat-buat sama si Dasiman. iya, dibuat sama Dasiman dengan ilmu kesaktiannya lah. Yang penting dengan tujuan Darsono dan Samira jangan Dendam bahagia. katakanlah. Iya dendam. Makanya dia selalu menghantui. Kalau misalnya jauh, mending samping rumah selalu kelihatan, sering error apa, tahu-tahu misalnya ada warga ngeliat itu kok Dasiman lagi apa, dari samping rumah pojokan kebun, dari pagar bambu itu ngeliatin ke rumahnya Darsono, itu memperkuat Memperhatikan. lagi iya, bahwa ini tuh ada yang nggak beres. Kalau lewat rumahnya Darsono asri, lega, bersih, rumahnya Dasiman serem, rungkut, wah pokoknya medeni lah. Jadi semakin mendukung itu. Dan
buat Wasman cerita-cerita yang seperti itu kan sangat mengerikan, bro. Si Marwan yang tadi yang anak pungutnya Pak Tersono tadi. Iya, buat Marwan itu kan mengerikan sekali. Artinya memang benar dia itu pernah ngandung si istrinya Tersono, ngandung atau hilang. Udah jelas kayak dukun bayi ngomong kalau ini ada bayinya. Iya, dia berarti kalau udah dideteksi begitu biasanya udah 4 bulan ke atas lah ya. Iya, udah muta-muta, udah apa namanya nyidam-nyidam, tapi nanti hilang itu berapa kali. Dan Marwan itu akhirnya kayak berpikir sendiri, walaupun bocah sekecil itu ya, karena sering dengar cerita desa warga setempat lah ya. Nanti saya giliran berikutnya, karena dia nggak pengen orang tua saya yang baru ini, Tersono dan istrinya itu bahagia dengan memiliki saya seorang putra. Saya itu pasti terancam. Saya juga bisa ditiadakan. Kalau di drakor kan ditiadakan, dimusnahkan, bro. Dieliminasi. Jadi dia takut kalau, dan beberapa kali memang kalau misalnya nyiram jatuhnya udah sore hari, kayak sekarang di kampung ya, dengan belum ada listrik, sore hari sampingnya itu kebun lebat, itu suasananya udah gelap meskipun masih karena banyak tanaman-tanaman yang pohon-pohon gede lah gimana. Nanti kalau dia lagi nyiram-nyiram, kalau lagi nyidukin air di sumur itu, dia merasa ada yang memperhatikan. Kok aku gidik ya, kok aku merinding, aku kata mangan, aku sudah makan tapi masih gemeteran. Jadi masih kurang makan. Terus nggak enak banget perasaanku, kayak ada yang ngeliatin. Ntar kalau misalnya ada lenggarangan lewat, astagfirullahaladzim, kaget. Terus burung, dulu kan burung banyak banget, ya kan. Itu bisa plak kendo itu jenis kelelawar yang gede. Ya, betul. Itu dihubung-hubungkan sama sesuatu yang menyeramkan. Tapi ketika dia lagi nyiram-nyiram, memang benar ada yang memperhatikan, tapi dari arah kebun yang lebat itu. Kebunnya si Dasiman. Nanti ketika dia mencoba buat nengok, memang dia melihat sosok Dasiman itu. Itu enggak 1-2 kali, sering selama dia itu sering nyiram di belakang. Jadi awal-awal sih cuman ngelihat. Awal-awal normal lah 1-2 kali dia nyiram di belakang. Kemudian pas hari ketiga nanti ada motor lewat, potong baik. Bro, tangan lautan bro, mikirin yang dicopot nyamuk baik. Awal-awalnya sih normal, 1-2 hari masih normal, tapi menginjak hari berikutnya, ya itu dia sering merasakan kayak ada yang ngeliatin dari jauh. Dari kebun sebelah ya, kebunnya pada Dasiman tadi. Iya, kalau di belakang kan itu ya sungai itu rada muter gitu kan. Jadi ada yang memperhatikan, ada yang ngeliatin. Nah, dia pernah sekali waktu itu merasa ada yang memperhatikan dari belakangnya dia lagi pas nyiramin pohon itu. Akhirnya dia nengok pelan-pelan, itu melihat seseorang, cuman di tengah kebun itu ya, kebun itu lebat. Iya, karena banyak apa namanya, itu tumbuhan itu sono kan, ya semak segala macam itu. Dia balik ke arah, sepertinya tadi melihat sih ke arah Marwan, tapi pas dilihat itu dia balik badan terus ke sana, jalannya ke tengah kebun. Ya cuman kelihatan bayangan lah siluet, tapi itu orang, tapi dari bentuk tubuhnya itu kayak Dasiman. Itu hari pertama. Kemudian besoknya lagi dia juga merasakan hal yang sama, lagi-lagi kalau dilihat dia lagi masuk ke sana, masuk ke kebun lagi, terus ya kadang-kadang masuk ke belakang ke dapuran bambu, kadang juga ke mana tadi, ke pisang-pisang yang itu ke pohon-pohon yang hitungannya arah makin ke dalam, yang arah rumahnya sendiri itu. Kayak dia itu nggak mau dilihat, tapi kan masih penasaran apakah ini benar-benar Wak Dasiman atau yang bukan. Beneran atau bukan. Iya, nah itu ketika dia ditanyain sama tetangga, terus ngobrol gimana, Marwan, kamu betah, tiap hari kamu nyiramin belakang. Iya, itu dia cerita sama tetangga, saya nyiram tapi begini, wah kan dikuatin. Itu pasti saya tanya Dasiman, pasti kayak gitu tetangganya. Saya tanya Dasiman, kamu hati-hati. Oh, yang lain aja pada mati kabeh katanya. Aja ngetan-ngetan, aja nguyung ngono.
Oh, anu abu. Iya. Bisa njeblok. Apa nih? Ndoke. Ya macam-macam ya, seperti itu. Iya, Itu itu ya, karena makin rumornya ngeri. begitu ya. Ketika dia mencoba untuk menghindari kegiatan itu karena akan sangat berbahaya menurut si Marwan karena cita-cita tetangga. Tapi melihat anaknya itu rajin nyiramin di belakang, justru kadang orang tuanya ngomong, ya kan, man gak nyiramin singkong, malah disuruh kayak gitu. Akhirnya kayak jadi kebiasaan, kebenaran daripada bayar kopi mendingan dari gula mahal. anak bungut kan, tinggal bayar pakai nasi selesai kan, seperti itu. Akhirnya dia berangkat lagi, mau nggak mau nyiram lagi, dan setiap nyiram selalu ada seperti itu. Satu hari hampir mau 2 mingguan dia sudah menjadi anaknya Darsono, kemudian nyiram di belakang pula, nyiram pohon singkong. Dan saat itu karena mungkin lelah, anak sekecil itu ya berkelahi dengan waktu, bro, dengan pohon singkong. Dia itu diporsir karena rumangsa. Saya itu diambil anak sama orang punya, saya harus rumangsa. Dia itu badannya ngerasa nggak enak, meriang. Nah, orang dulu kalau meriang sakit kepala itu nggak minum obat macam-macam. Paramek udah ada kayaknya dulu, ya kan? Yang gambarnya muter-muter kayak obat nyamuk orang, terus giginya muter-muter. Saya kalau melihat obat itu sampai sekarang puyeng sendiri, bukannya sembuh. Enggak, gambar yang muter-muter, gambar muter-muter. Orangnya nggak pernah ganti itu terus, ya kan? Aduh, Panadol juga seperti itu gambarnya. Itu buat Marwan, saya nggak biasa minum obat. Paling ngambilnya apa sih? Pelepah kedebuk pisang. Dicarilah dari pohonnya itu kedebuk pisang. Terus diserasa, diikat kepala. Ini adem banget. Jadi adem kepalanya itu sembuh. Jadi kayak pendekar. Lagi sakit kepala. Nah, hari itu kayak gitu, ngambil pelepahnya, bukan pelepah ya. Apa sih ya? Kulit pohon pisang yang adem itu, yang bersih dibersihin dulu, terus kalau kita kan adem banget waktu kita kecil kan seperti itu. Dia itu badannya nggak enak, tapi merasa terbantukan, agak nyaman karena diikat kepalanya sama tadi ikatan tepuk pisang ya. Dia dengan jalan kontai ke belakang, ngambil ember, terus ngambil air, cidak-ciduk. Aduh, badan gak karuan banget, nyiramin pelan-pelan. Ini lebih lambat dari hari biasa karena badannya lagi nggak enak. Tapi udah badannya nggak apa karena mungkin pengaruh itu atau apa. Hari itu dia merasa ada ketakutan yang luar biasa. Ini beda sekali. Saya merinding sakit dicampur merinding kayak diliatin hantu. Rasanya dari kebun samping itu banyak sekali yang lagi nonton, kan ada pagar bambu. Seakan-akan mereka itu kayak nonton bola kampung, damping begini ngeliatin Marwan. Rasanya seperti itu, dan dia itu kayak denger bisik-bisik, tapi suaranya bukan seperti suara manusia. Bahasanya bahasa manusia di Brebes itu kan seperti itu, ya kan? Normal. Seperti bahasa Tegal. Itu bahasanya tuh aneh. Rawut, nggak jelas bahasanya seperti itu. Kalau dia nengok ke belakang, ke samping gitu ya. Tapi sebetulnya nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa, pun perinding, nggak ada apa-apa. Terus nanti dia nyiram dapat berapa pohon, ada bahasa lagi seperti itu. Nengok lagi, nggak ada lagi. Akhirnya dia cuman mau nangis juga nggak bisa. Kalau nggak nyelesain nyiramin pohon singkong yang masih kecil-kecil. Tapi nggak enak sama orang tuanya. Dilanjutinnya masih banyak, tapi pokoknya ngelalu, nyiram terus, dan itu nggak peduli lagi sama suara-suara yang mengganggu dia dari sisi kebun sebelah kiri itu. Bodoh amat, dia mau bisik-bisik apa, yang penting jangan makan saya. Kalau anak kecil dulu kan, misalnya mau dipeluk itu takutnya begitu, iya benar. Iya, takut dimakan. Iya. Nah, saat itu biasanya jam 5 atau jam setengah 5 itu masih terang. Rasanya itu gelap itu lebih cepat, entah mendung, entah apa, meskipun itu bukan musim hujan ya, lebih gelap. Karena sebetulnya udah sore, karena kan si Marwan tadi lagi nggak enak badan, akhirnya nyiramannya kan lambat. Betul. Jadi karena lama, ya sebetulnya udah sore. Aslinya sudah sore. Menjelang maghrib lah. Mungkin waktu 5:30 gitu lah ya. Iya, mungkin seperti itu. Akhirnya dia itu merasa, aduh ini kok gelap sekali ya, sudah gelap banget. Saya harus cepat-cepat nyiramin selesai. Dan
ketika dia merasakan lebih gelap, justru suara-suara itu nggak ada, kan aneh. Biasanya mau sandakala gangguan-gangguan yang gaib itu lebih kerasa ya, lebih kuat. Itu lebih malah yang suara-suara yang kucek-kucek nggak jelas itu, kayak suara-suara orang ngobrol itu mungkin malah nggak ada. Tapi bukan berarti rasa merindingnya hilang, rasa merindingnya tambah jadi. Bahkan sekarang kayak lebih dekat, tapi entah di mana. Seolah-olah dia kalau nyiramin lagi dari ember itu dituang sedikit-sedikit ke pohon pisang, itu kan jaraknya paling 30 cm, 40 cm. Itu perasaan ada di sampingnya, di belakang. Kalau nengok gak ada, nengok kiri gak ada. Itu semakin merinding, semakin begitu. Kalau dia mungkin mampu, terus rumah itu di depan itu dekat, dia pengen teriak, Mantarjo, ke kuli. Orang tuanya kan ada kulinya yang lain, yang ngurusin kayu, yang ngurusin padi, namanya karyawan di tuan tanah pasti ya, karyawannya banyak. Itu udah bisa, kalau teriak nggak mungkin denger lah ya. Kalau denger juga saya malu repotin orang, kasihan Mantarjo juga kerja udah capek. Hari diterusin. Nah, satu titik mungkin sudah apa ya, berapa lama setelah dia ngerasa seperti itu dan rasanya itu semakin gak enak, semakin gak enak, dia itu mendengar dari kebun samping itu, cuman agak bagian belakang sana, itu ada suara krosak, krosak, suara keras. Jadi seperti kayak apa, ada daun-daun yang di orang lewat kegeser-geser kan. Iya, rosak mirip ke daun kelapa yang kering terus ditarik, krasak kayak gitu, daun kelapa yang kering itu. Kan bunyinya nyaring sekali ya. Itu denger yang seperti itu dari arah sana. Ini semakin takut kan, semakin takut, tapi nggak berani nengok. Tapi kalau dirasa-rasa ini pohon itu masih berapa puluh yang belum disirami, ini masih cukup lama. Takut tapi penasaran, loh kok suaranya berhenti, nggak ada suara apa-apa. Akhirnya dia nengok ke arah sumber suara tadi. Pas dia nengok, betapa kagetnya dia itu ngelihat, itu jelas-jelas ini benar kata orang-orang, Dasiman mau bunuh saya, mau matiin saya. Oh, Dasiman ternyata masuk ke kebun. Enggak, di luar pagar, tapi demplok di pagar, pegangan pagar bambu itu. Oh, pagar bambu di kebunnya dia. Dengan tadi habis main itu kan kali. main pohon itu ya. Main pohon daun kelapa lagi. Bisa kayak Tarzan. Iya, Tarzanan. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu melihat sosok Dasiman di situ berdiri dengan tatapan yang aneh banget. Dia nggak ngucap suara apapun, tapi tatapan itu tajam kayak nembus matanya si Masman itu sama Marwan itu. Langsung dengkur rasanya ngoplok, lemas semuanya, mau teriak, Ma atau Pak atau Mantarjo. Ada saya tanya Dasiman, nyatanya itu memang Dasiman asli. Itu Dasiman beneran. Iya, orang agak kurus, tapi rambutnya itu agak gondrong sedikit lah. Ya nggak kurus lah rambutnya lah, namanya orang dulu orang seperti itu. Iya, rambutnya itu kayak nggak terawat. Iya, nggak kurus. Tapi buka baju, kebun dulu sama kayak sekarang, bro. Iya. Terus orang-orang kampung dulu sama nyamuk sahabatan, ya kayak sekarang. Kita di Tarzanan, makanya dia nggak pakai baju. Nyamuk Tarzan teman, teman Tarzan nyamuk, kan seperti itu. Masih ingat kan serial itu. Nah, ini melihat dia berdiri, tatapannya itu tajam. Entah aneh tatapan yang seperti itu, rasanya dia itu hampir sekali itu mati berdiri, itu baru melihat orang. Kaget. Marwan tadi kaget. Ya, apalagi itu tadi. Dia kan keinfus sama pikiran-pikiran yang diucapkan sama warga setempat. Kalau udah kayak gitu, kamu ngeliat Dasiman, kamu harus lari. Nggak bisa lari. Malah dia itu kayak seolah-olah liatin terus kapin dengan biasa. Ngeliatin Dasiman. Dan Dasimannya nggak geser-geser. Malah dia itu yang Dasimannya si siapa? Marwannya nggak geser pulang ke rumah. Justru Dasimannya yang makin mendekat. Jadi dia tuh geser dari pagar satu ke pagar sampingnya itu geser makin dekat. Oh, semakin deg. Itu orang jelas-jelas kelihatan seperti itu. Ya nggak tahu apakah saya tanya Dasiman apa Dasiman. Makin dekat. Terus pas itu tadinya dia cuma berdiri begini, pas dekat lah ada berapa meter ke arahnya. Nggak jauh dari Marwan. Itu kayak kepalanya
lebih dia memperhatikan anak kecil tersebut, lebih dongko gitu loh, nunduk begini, kayak memperhatikan, kayak mengamati. Mungkin mengamati sih, ini anak kenapa ya? Mungkin begitu. Bukan. Dia ngeliatin speknya, Marwan. Ini tinggi segini. Dengan iya, di sini kan ada kayak Brigita kan ada tulisannya, dengan jangkauan sekian, bobot sekian. Berarti kalau dikasih ke belis lumayan ini kan seperti itu. Bobot sekian dengan harga sekian. Iya, takutnya luar biasa. Nah, detik berikutnya dipikir ya, untuk Marwan itu nanti dia bakar propos. Itu kan pagar ini kan jarang-jarang. Maksudnya ada. Iya, pagar yang di kebun itu. Iya, kalau sini ngomongnya rangka. Iya, benar. Itu bisa buat propos orang. Kirain Dasiman itu bakal masuk ke kebun singkong. Ternyata apa? Cuma ngeliatin sebentar, balik badan. Dan ini masuk lagi ke kebun sana. Itu rasanya kayak lepas dari mulut singa mungkin ya. Iya. Bahasanya itu lega banget lah. Lega banget. Karena udah pergi. Iya, pas itu lega banget, dia lega banget. Tapi itu Tenggul sudah terlanjur ngoplok, sudah terlanjur lemes. Dia itu sampai jalan ke rumah. Itu di belakang kan ada pagar lagi ya untuk masuk ke rumah utama. Ini pegangan pohon satu ke pohon yang lain. Itu ada pohon salam, kadang-kadang ada pohon rengas yang nggak boleh dipegang. Itu harus jukit. Kata orang. Iya betul. Kan? Iya. Pohon rengas. Dulu kan kita kecil begitu. Atau pohonnya gatal, kalau nggak kita ngejoget-joget gatal ya. Makanya, saya pernah rasain seperti itu. Masa? Iya, pohonnya gatal, tapi yang joget enggak. Entah saya tahu enggak ya. Akhirnya orang lagi lemes-lemes harus joget pula. Karena megangnya pohon rengas tadi. Karena megang nggak sengaja pohon rengas itu. Luar biasa kan saat itu. Dia akhirnya masuk ke dalam rumah. Ditanyain sama Darsono. Kenapa, Wan? Kenapa Wan? Kamu kayaknya sakit. Kok sepertinya kepalanya diikat-ikat sama kedua pisang. Kenapa nggak minum obat? Saya nggak pernah minum obat. Wis mari. Wis bagus. Bagus ngapain ulang ya kan. Nggak buang-buang duit. Sakit. Saya ngeliat Dasiman. Dasiman kamu liatin gawat, mancing. Padahal udah di dalam. Suruh masuk. Belum dipaman setan Dasiman itu dikompor-komporin begitu sama si Darsono, bapak angkatnya. Bapak angkatnya paginya malam itu nggak bisa tidur. Itu kepikiran ditatap begitu sama Dasiman. Jadi saya bakalan dimatiin, saya target berikutnya. Belum suara-suara yang nggak jelas. Besok saya nggak mau nyiram kebun singkong lagi, saya nggak mau. Tapi kalau nggak ya gimana, pagi-pagi malah disuruh sama Darsono nyusuli ibumu, ibu angkatnya, nyusuli mama di pasar tadi ya. Besok mau ada selamatan katanya. Itu bawanya banyak, sana nyusulin ke pasar. Nyepor gue sore, jangan lupa nanti sore nyiram itu pohon singkong. Karena dia kalau ngomong seperti itu biasanya mau seharian nggak di rumah. Ada bisnis mungkin, ada keluar kota atau apa. Pak Darsono tadi ya. Pak Darsono itu. Marwan anak baik, dia pun patuh kepada orang tuanya yaitu Pak Darsono. Dia kemudian paginya itu nyusul ibunya di pasar. Dia bawa bakul, bawa tentengan macam-macam karena belanjanya lebih banyak daripada hari biasa. Belanjaan lah. Kalau juragan kan tiap hari ke pasar. Iya, lagi ke pasar kan punya kuliah di rumah sih. Iya, kasih makan. Itu apalagi mau duwe gawe, mau ada acara selamatan. Akhirnya kan belanjanya lebih banyak lagi. Hari gawe sing bener, madan rewel. Hari gawe sing bener, lakukan sing bener, kok pada tiba, nanti pada jatuh. Iya mak, aja iya baik. Rewel sih bro. Iya bener. Ngerti kayak gini jangan jadi anakmu ya kan? Biar kata jadi tersebutlah penyesalan. Itu sebuah penyesalan. Tadinya saya jadi anak orang tua saya, biar kata makannya sehari 2 kali, lauknya gambar yang ada di pikiran, tapi nggak dimaki-maki begini. Jadi anaknya orang kaya ya kayak temen kan, seperti itu. Kalau mau pulang, kalau nggak dia martin sama orang tua. Mau kayak apa, kamu harus betah, jangan bikin malu emak. Pengen pulang. Nurut itu. Iya, itu dari pasar, mumpung emaknya meleng di depan, dia bawa belanjaan pulang ke rumah. Pengennya kayak gitu. Lari dari rumah, melarikan belanjaan juga lumayan.
Itu akhirnya dia tetap bertahan, dan hari itu rasanya itu lama sekali nggak sore-sore. Dia pengen buru-buru sore, terus nyiram singkong aman, terus Tidur. istirahat lah. Itu rasanya lama sekali aja. Ada aja kejadian yang bikin nggak enak, kalau sekarang bikin bete. Kemudian waktu yang ditunggu-tunggu untuk nyiram singkong itu pun tiba, dia kembali nyiram singkong sore-sore itu. Iya, dan kali ini kepalanya agak mendingan, agak nggak sesakit kemarin. Badannya cukup lumayan, nggak terlalu meriang sekali ya kayak kemarin. Namun karena kemarin itu nyaman pakai ikat ikat kepala pakai. Akhirnya nyari lagi diikat lebih tebal kan. Saya diikat di sini sama di perut, adem semuanya lah ya. Jalan kaki terus. Set itu di kebun pisang samping rumah, kemudian ke belakang nyiram. Ini nyaman, ini beda, nggak kayak kemarin. Ternyata nyaman itu cuma sebentar, ngelewatin asar. Berarti sebelum asar dia udah datang ke situ, udah mulai nyiram. Sedianya nanti kalau selesai jangan terlalu sore. Jangan terlalu sore, betul ya. Ternyata bener sih, kadang-kadang orang juga ngomong kalau asar dimensi berubah. Kalau saya jangan sore-sore. Iya, kalau misalnya belum asar, kadang hari juga kalau misalnya Kamis, ini hari Kamis setelah asar, Kamis ya udah masuk Jumat. Itu dimensi berubah, hari berubah. Dimensi berubah rasanya seperti itu. Tadi itu baik-baik saja, setelah dengar adzan asar dari surau, dari Langgar, itu suasana jadi nggak enak sekali, dan rasanya lebih gila nih dari yang kemarin. Nggak ada suara seperti orang bisik-bisik, tapi ini blodak sama suara-orang. Kebun itu rame, bener-bener rame dan banyak aktivitas. Dan ketika dia curi-curi pandang ke samping kebun itu, bagian tepian itu memang nggak ada apa-apa, tapi di tengah seperti banyak aktivitas, bro. Di tengah kebun. Iya. Berarti kelihatan dari jauh tuh banyak pohon-pohon yang goyang-goyang. Bukan cuma pohon, jadi banyak orang di sana, tapi enggak jelas. Seolah-olah banyak orang. Banyak orang, kayak ada banyak yang diperhatikan dari si Marwan tadi. Iya, entah itu nebang pohon, entah apa, tapi enggak ada suara kayak golok diadu ke pohonan. Enggak, orang itu riwa-riwi di sana sibuk. Tapi enggak ada yang jelas itu wujudnya seperti apa. Cuman bayangan-bayangan itu di dalam itu banyak sekali lah. Seluas kebun, tapi bagian tengah kebunnya dasiman. Itu apa ya, teman setannya itu banyak sekali. Itu nyiram itu sambil nangis dia, saking tanggung jawabnya ini harus selesai. Saya diamanatin emak saya kalau ini yang nurut sama Pak Darsono sama bapak kamu. Terus saya juga nggak pengen ngecewain orang tua saya sendiri, orang tua barunya maksudnya. Itu dipercepat, yang tadinya satu ember dapat 20 pohon dapat 40 pohon, 40 ini tunas baru. Yang penting kecil bahasa sedikit lah. Ngapurane kata dia dalam hati sama si pohon. Yang penting kamu bahasa sedikit, saya udah ketakutan. Ya, ketika baru berapa baris itu kan lurus itu ya, dia itu mendengar suara lembut membisik di telinganya dia. Itu dari arah tadi kebun tadi, cuman deket sama dia itu tempatnya nyiram. Marwan suaranya lembut banget lah, enak mau banget. Mau permen apa permen kedengeran saya mau permen. Marwan suaranya lembut sekali. Berarti suara perempuan lembut sekali, dan itu langsung menyentuh dia. Itu tidak mau nengok pertamanya, ini bener apa enggak ada suara yang manggil nama saya, tapi suaranya itu lembut, perempuan. Dipanggil 2 kali tetap nggak mau nengok, takutnya setan. Sampai 3 kali manggil dan rasanya lebih kencang, akhirnya dia mau nggak mau embernya itu diletakkan di tanah. Terus dia nengok ke belakangnya, itu ada di dalam pagar bambu itu berdiri di kebun. Itu sosok perempuan cantik banget katanya. Itu cantik banget. Itu perempuan pakai kerudung, tapi nggak menyebutkan. Yang cerita ke saya itu warnanya apa, tapi pakaiannya kayak apa ya, kalau dulu itu orang-orang yang kebaya yang nikah orang dulu itu loh, lagi saya sebelum nikah kan ada
ya acara ijab kabul biasanya belum dirias full. Ya kan, kebayanya cakep lah, cantik, melok-melok, ayu, katanya mukanya nggak kayak orang sini. Ya zaman itu kan banyak yang pesek, kalau sekarang bagus, cantik-cantik semua bro, ya kan. Tuannya cantik wis. Itu buat saat itu tuh cantik sekali, kulitnya itu langsat, badannya bagus. Itu improvisasi dari saya, cantik banget. Penonjolan di berbagai sektor. Cantik karena memang pakaiannya juga rapi, kontras orang di dulu kebun. waktu di kebun ini kelihatannya kan cantik karena yang lain kan pohon semua. Iya. Jadi cantik sendirian. Dia dilihat lagi senyum manis sekali, senyum ke marwannya. Terus di saat itu bukan namanya dia jadi nyaman, suaranya nyaman, tapi ngeliat orang cantik di tengah kebun, hantu dong. Canggung gitu kan. Canggung atau tanda tanya nih? Di canggung dia belum bisa menginterpretasikan bahwa itu canggung, takut yang jelas. Iya. Karena masih anak-anak gitu. Orang cantik di kebun itu hantu. Ya kan? Aneh itu kan. Aneh, seperti kita misalnya lewat di daerah sini ya. Ada daerah tebu, kiri kanan tebu. Misalnya kita lewat di sana. Wanita cantik. Terus malam hari misalnya seperti ini kan. Terus hari itu lagi hari Kartini. Kemudian mereka dandan seperti biayi Jawa, pakai sanggul, pakai macam-macam kebaya. Nah, entah kenapa mereka itu ngadang di daerah tebuan itu. Terus situ lagi pakai motor ngadang begini. Hantu bro, nggak mungkin manusia. Dalam pikiran kita. Iya, walaupun itu sebetulnya orang minta bantuan lah. Tapi karena ya modelnya seperti itu di kebun tebu, mana orang sih? Apalagi malam itu kan. Iya, itu malam hari. Nah ini seperti apa yang dirasakan Marwan, orang cantik itu tempatnya bukan di kebun. Iya betul. Ya kan? Nggak mungkin masuk kebun. Tempatnya di rumahnya Pak Lurah. Betul. Kalau enggak Bu Camat itu cantik. Itu kok di kebun, rektok langsung geter dia itu. Tapi dia senyum bukannya tambah enak, tambah rektok dia geter banget. Gemetar sampai ali yang di sini kedebuknya itu lepas, kepalanya ikut bergetar bro, semuanya itu bergetar. Karena itu saking takutnya dia itu pegangan pohon rengas di sampingnya. Pas rengas harusnya joget, nggak joget, udah gemetar. Itu kan pohon rengasnya nggak gede. Terus perempuan itu malah ngomong, jangan takut sama saya, bocah gagah. Jangan takut sama saya, anak ganteng. Sini sama saya, sini. Nggak usah takut. Kamu itu anak baik, Saya disuruh ke sana, suruh nyamperin si wanita tadi tersebut. Tapi dia nggak mau, masih bertahan. Itu kan setan, cantik banget kan berarti setan. Iya, tapi masih kan takut betul. Tapi setan kok ngomong terus baik. Lama-lama bukan setan ini, tapi kenapa saya masih takut? Nah, detik berikutnya dia kayak nginjek geser-geser nginjek tunggak, kalau bahasa sini tuh bekas potongan pohon atau apa ya, ada lancip. Jadi dia karena geser kakinya yang nggak bersandar itu kayak nginjek itu, terus kaget dia kan lihat ke bawah, pas dia ngeliat ke depan lagi perempuan itu udah di dalam kebunnya Marwan. Artinya nyebrang pagar lah. Nyebrang pagar itu kan terlalu cepat. Apa merobos ya? Kok merobos ya? Tapi kok udah di dalam kebun. Terus akhirnya dia ngomong sini. Kalau sini sama tante, gitu kan? Kita belanja. Temenin tante belanja. Ini sama tante. Ya ibaratnya ngomong seperti itu. Sini sama ibu, sini sama saya. Itu dengkul yang lemas, yang takut, dilalai melu. Dia itu kakinya kayak nurut ikut sama si perempuan tersebut. Terpengaruh nurut. Pas nurut itu diajak jalan, digandeng tangannya adem, enak, nyaman lah. Dan untuk anak sekecil itu bisa rasanya belumlah tepat untuk mengenal cinta. Bahkan cinta itu apa untuk anak sekecil itu. Kalau anak sekarang 10 tahun sudah, dia ngerti. Sudah ada cinta monyet. Kalau dulu belum. Tapi saat itu yang dirasakan oleh Marwan, ini ada perasaan senang nyaman. Nyaman ini lebih dari apa perasaan yang pernah aku ketahui selama ini. Iya.
digandeng tangannya, tersipu dia dalam gemetar, tersipu, digandeng tangannya itu mau diajak ke kebun belakang, lebih ke belakang lagi, salah jalan. Nah ketika lagi jalan begitu dia tuh dengar suara Wan, suara seperti Marwan. iya, Wan cuman belakangnya. Itu suaranya siapa, tanya, pas nengok ke samping itu ada Dasiman. Itu ada Dasiman di dalam kebun. Terus dia tuh kan kaget, terus ngeliat Dasiman itu, wah langsung berganti takut lagi kan. Megang golok bro, telanjang baju. Dasiman tadi megang golok, takut luar biasa. Dan mana katanya, sini, kata si Dasiman sini. Itu tangan satunya kan masih pegangan sama si cewek tersebut, sama perempuan itu. Mana, sini, jangan di situ, balik ya, kena balik kalau nggak pulang. Pas itu dia akhirnya saking takutnya ini pegang si perempuan ini, minta tolong. Itu jahat banget. Itu jahat, saya mau dibunuh. lihat si Dasiman. Iya, dia pas pegang-pegang kok keras. Terus kan jadi pegang itu pohon bro, bukan perempuan. Bukan tangan perempuan. Saya merinding ini. Saya merinding ini. Jangan merinding dong, kita ya cerita. Iya, kenapa pura-pura gak takut? Kenapa saya yang merinding ya? Apa? Terus dipegang itu ternyata pohon kecil, kayak pohon salam apalagi gitu. Iya. Cuman gitu. Cuman ngomong seperti itu, pengen ngomong, Pak minta tolong sama Pak Dasiman ya, Dasiman mau bunuh saya. Takut, iya. Bawa golok. Tapi ini perempuan yang mau dipintain tolong. Hilang. Ya jadinya ini pohon. Cuman seperti itu. Nah, setelah dia kayak gitu entah berapa lama, hampir mati berdiri lah kalau orang istilahnya, saking takutnya itu. Lagi apa nih kayaknya, ada yang seperti itu. Ngapain begini? Ngapain di sini? Tarjo bro. Oh, karyawan yang lain. Boleh sore kok, katanya seperti itu. Awalnya seperti itu. Sore kok. Usah sirami, pas gerimis. Iya. Engko maning gitu. Sore. Kukunya apa, Darsono. Ini bener. Bos kayak bos bangsat itu. Kadang-kadang bos emang kurang bicara, akhirnya ya di luar itu karyawan banyak mengumpat, mengeluh di belakang. Kukunya apa, Darsono sama wong tua pakai ini pining hartanya oleh kawan. Seperti itu. Hei, kamu kenapa? Dalam bahasa sininya, Indonesianya, kamu kenapa? Kok mencengker saja? Kamu pegangan itu kuat sekali. Dilepasin tangan itu kuat sekali itu di. Pegangan tangan, pegangan kayu tadi. Ya Allah, sih mau bilang apa, bocah bilang apa, diraupi kan. Set masuk ke celana, pas disuruh baru begini, yayap bahasanya kan. Langsung digendong paman. Nggak mau kan, gendong gimana, harus dipopong. Juragan, ada yang juragan perempuan, juragan yang laki-laki gendong. Kenapa bocahnya, kenapa? Bocah, kenapa anak saya? Gue tahu di belakang urus seton dan bos, bahasa sininya. Ya kan, ada yang duyung bos, seperti itu. Sini. Yang sabar ya bos. Sabar ya bos. Ada apa? Aduh, si tahu kayak gini. Padahal itu mau merinding loh ya. Nah, wes kan. Nyampe malam hari ketemu sama Darsono pulang, diceritakan lah tadi, diinterogasi. Marwan menghadapi 115 pertanyaan. Diceritakan detailnya seperti apa. Langsung Bapak wis ngomong, aja perek-perek ngetan-ngetan. Jangan ngetan-ngetan gimana orang Walaupun singkongnya ada di situ, barisan terakhir lah ya. Dasiman emang orang senang, Dasiman itu nggak senang kita bahagia. Saya ngambil kamu, saya anggap anak kamu, masa mau dimatiin juga. Ngomongnya langsung mau dimatiin. Bocah putih banget tuh, takut sekali kan. Malamnya nggak bisa tidur. Ngertinya makan itu, besok nggak usah nyiram singkong. Pagi-pagi dasar Darsono ya. Cek lain ya, pun ini sirami. Ya Allah, pun sirami. Kebun singkongnya minta disiramin lagi. Itu saya patuh. Akhirnya, mak, saya si malakama. Dalam batinnya dia ngomong sama orang tuanya, saya si malakama. Saya sudah jadi anaknya Darsono, Pak Darsono. Saya harus patuh. Tapi di sisi lain, saya terancam mau dimatiin Dasiman. Ya kan, kalau saya pulang,
ke dirimu sana, pulang ke rumah, saya juga mengkhianatimu, amanatmu saya harus patuh. Akhirnya uslah, barang mati ya mati. Kalau iya, saya harus mati, nyiram lagi. Pokoknya hari ini saya harus sehat, saya harus makan singkong yang banyak, nggak maksudnya makan yang banyak biar cepet gede. Saya mau ngelawan Kasiman. Enggak, mau bunuh Darsono, mau warisannya itu tangan saya, jadi saya jadi bos. Ya enggak, maksudnya cepat gede, jadi jangan anak kecil. Jadi anak kecil, saya bakal belajar ilmu kanuragan macam-macam. Biar nggak takut lagi. Biar nggak takut, bisa ngelawan setan. Pengen belajar kebatinan, cita-citanya banyak sekali ya kan. Ada yang nawarin, ke Depokore tunggu man. Oh, saya udah gede. Nyiram lagi, tadinya itu confident ya kan, percaya diri luar biasa, lama-lama takut lagi setelah asar, takut lagi dan mengalami kejadian yang sama. Marwan, perempuan yang sama, yang tadi, yang kemarin, perempuan yang sama, dan saat itu bisa dikatakan berkali-kali lipat cantiknya dengan wajah yang sama. Kadang-kadang mungkin Om Jalu pernah lihat di dimensi tersebut ya, sosok seperti itu. Dia itu modelnya kayak orang cantiknya, tapi dia ada punya kecantikan yang deep, yang dalam banget. Lebih dari kayak pada umumnya kita lihat wanita normal biasa. Iya, dia punya kecantikan yang dalam, yang kita itu bisa kewer-kewer, terpesona banget. Apalagi dia mungkin bedaknya bukan bedak kayak yang murah-murah, bukan bedak kaleng-kaleng ini, bukan kaleng-kaleng. Dari sininya ya kan, pundak ke opo penonjolan kayak dikasih minyak apa lah, bisa mengkilap luar biasa seperti itu. Bedanya tanya Om Pandu yang sering ketemu. Saya pernah, ini apa ya, nyala cerita. Saya pernah ngalamin ini di mimpi sih. Saya di mimpi, saya perasaan duduk terus nyaman sekali bro. ternyata basah. Ternyata basah. Enggak, belum basah, ini baru ditebak aja sih. Saya duduk begini, kok nyaman sekali, terus goyang. Pas saya buka mata, ternyata saya tertidur. Di dalam mimpi saya tertidur. Di dalam mimpi tidur. Tertidur, iya, tapi nyaman. Merem-merem ketika saya melek. Apa pertama kali yang saya rasakan pas saya melek? Di depan saya ada penonjolan yang sangat luar biasa bro. Wanita, perempuan, iya, cantik, dibalut kemben. Itu di samping kepala segini, itu ada kemben. Saya nggak mau ngomong warnanya apa. Di atas kembennya itu ada penonjolannya, meling-meling, mengkilap, bunga minyak apa. Pas saya lihat kepala ke atas begitu, wah cantiknya sembuh kayak apa bro, cantiknya luar biasa. Dia tersenyum seolah-olah Mas Ayung. ini loh. Itu menonjolannya di depan muka saya. Ini serius, mau mimpi saya saja ya, ngarang Mas Ayung, saya kan mimpi. Iya betul ya, kan? Cerita mimpi kali ini. Cerita mimpi. Jadi selat cerita ya. Loh, kok lo? Saya bilang begitu karena itu paham. Oh udah kenal. Ya paham. Loh, ya mungkin kata-katanya lah, anggap saja sebab bahasa gampangnya gitu. Cantik luar biasa di depan mata, penonjolan begitu kan, tinggal ya kalau tinggal lap nempel. Iya, sosis. Saya, loh kok aku di sini? Saya bilang begitu dalam bahasa Tegal tentunya. Kok aku di sini? Dia cuma senyum. Pas saya ngeliat ke depan, ternyata di depannya itu ada orang cantik. Dua. Oh, ada dua. Dan saya itu ada di dalam kereta tertentu lah di zaman bahula itu. Zaman itu ya kotak doang ya. Iya, kereta ya. Dan saya dengar itu suara derap kaki kudanya, gemerincingnya, semua itu kereta yang sangat indah luar biasa dengan wangian yang luar biasa. Itu seperti itu. Saya pernah ada di situasi mimpi seperti itu, dan di samping saya ini ada semacam kotak luar biasa indah. Luar biasa dari ornamennya, dari ukirannya, apa itu entah bahannya, tapi saya paham itu kayu luar biasa. Kayu ukir-ukiran lah. Nah, saya bilang gini, kotak apik temen sih, yuk bahasanya seperti itu. Kotak bagus sekali, iya kata dia. Saya buka. Di dalamnya itu banyak seperti apa ya, cap-cap Cina itu, stempel kerajaan lah seperti itu. Itu berapa macam. Saya ambil, saya balikin.
Saya itu dasarnya seneng yang kayak gitu ya. Ini bikinnya dari bahan apa nanya, nggak bahas CNN lagi, nggak bahas ini. Nggak bahasnya ini. Bikinnya pakai apa, bisa presisi, indah sekali yang kayak gini. Ya itu di depannya kayak semacam ada hamparan entah apalah di situ. Ya kayak kalau di sini ada perkamen atau kertas. Itu buat ceplak gitu buat dicap ya stempel cap. Saya masukin lagi, loh kok dimasukin lagi? Nggih, saya bilang. Ya, saya bilang kayak gitu. Saya ngadep ke sini lagi, masih ada penonjolan lagi. Saya bangun dari mimpi saya. Nah, saya terbangun. Nah, saya di kasur. Tadi di depan saya panorama yang sangat indah. Gitu. Untung nggak ngecap. Saya tes. Orang kaya dong. Kaya saya. Jual tanah. Itu ya, kembali lagi ke tadi cerita mana tadi ya Bang Jalu ya, sampai di yang perempuan tadi ada lagi yang di kebun, perempuan itu nongol lagi dengan cantiknya, double cantik lah, cantik maksimal. Dia mungkin kemarin ini ya, saya upgrade gitu kan, upgrade untuk lebih cantik lagi ke salon tertentu atau apa itu untuk menemui pemuda perjaka yang bernama Marwan. Kemudian Marwan dengan ini nggak diceritain detailnya, langsung gandengan lagi dan di depan persis nyebrang lagi. Oh, berarti langsung nyamperin, langsung tarik gandeng, dan itu wangi luar biasa. Dan saat itu yang dirasakan Marwan juga nurut aja. Marwan seolah terhipnotis dan ada yang miss dari saya, walaupun dia itu takut sama Dasiman di malam itu semalam, tapi di sela-sela itu bayangan perempuan cantik itu sudah masuk dan ada kerinduan sadarnya si Marwan. Ada kerinduan, ada bayangan-bayangan keindahan. Ini eksotis, jangan diteruskan. Pas ketemu dengan cantiknya lebih dari kemarin, Marwan itu tuh kewer-kewer bro, langsung ikut, terpesona, terperangah, tarik seolah terhipnotis, pegang tangan, digandeng. Seperti itu, digandeng. Dan ada keanehan yang dirasakan oleh Marwan ketika masuk ke kebun yang lebat itu. Terus dia itu merasa harusnya kalau ngelewatin pagar bambu harus beropos dong. Iya kan, dipagerin. Sama si perempuan itu biasa lewat aja, lewatin pagar. Tembus, rasanya tembus. Iya, pagar yang malang-malang begini kan. Iya, ya itu bambu-bambu yang udah lama, udah rapuh. Itu biasanya kan kalau dulu nggak dipaku, cuma diikat pakai kawat tali apa tutus bahasanya itu rasanya itu nembus. Dan setelah nembus itu sebentar lalu seperti di kebun itu, tapi setelah itu dia rasanya dimensi itu rubah semuanya. Dan itu ada sebuah istana yang luar biasa megah dan orang cantik itu banyak di situ. Bangunannya luar biasa gede, cuman ya dulu yang nggak ada listrik ya, banyak opor-opor, banyak sesuatu yang gemerlap. Perempuan cantik itu banyak sekali, tapi anak buahnya ini, tapi yang paling cantik ya ini yang megang saya, Marwan. Yang megang Marwan. Kemudian dia di situ mulai, walaupun dia itu bahagia sekali digandeng sama si cantik yang cerita ini, tapi ini kan sudah aneh, mulai takut juga digandeng karena udah masuk istana nih, karena dimensinya udah berbeda. Dia mulai ngomong gini, aku di mana, aku nggak mau kesini, ini apa, ini udah mulai ketakutan. Dan ketika dia melihat ekspresinya yang gandeng itu, ekspresinya itu berubah, masih cantik tapi galak bro, nggak semanis yang sebelumnya. Awalnya itu udah mengancam, ekspresinya udah seakan-akan iya, udah kebawa gue nih, pemilik lo milik gue habisin sampai kering. Lu punya gue sekarang. Iya, lu punya gue sekarang, gue habisin sampai kering, ntar gue cari lagi. Berondong dari berondong yang lain. Ada apa? Dalam ketakutan yang seperti itu, dia ingat emaknya. Ma, tolong ma, Marwan di sini ma, tolong nggak ingat Darsono kan kejam. Iya betul, pasti ingat orang tuanya sendiri karena punya ikatan batin. Iya, ma, tolong ma, orang anak kecil. Bahasanya begini, saya kecil, saya tahu saya punya Tuhan, Allah, ya kan, saya madrasah, tapi dalam ketakutan itu ya mak, pak,
Itu pertama, karena bagi anak kecil itu ya ketauhidan itu emak bapak, ya kan, penolongnya ya itu, penolongnya itu. Kadang lupa yang kayak gitu. Ya nanti mungkin gede baru paham kan. Yang utama minta tolong apa, istighfar entah apa, minta tolong sama yang punya hidup. Itu juga yang dialami oleh si Marwan. Mak. Nah saat kayak gitu, perasaan ada suaranya maknya dari kejauhan. Iya Wan, ada suara kayak gitu, suara maknya. Seolah-olah. Dan detik berikutnya itu semacam istana itu tiba-tiba gelap, kayak ada suara lab, kayak ini ada lampu yang kilatan, lampu tiba-tiba mati tapi nyala lagi. Iya, Stop, gitu. Tapi di saat gelap begitu dia itu merasa ada yang nyamber tubuhnya, tapi kerasa tangannya itu, tangan gede kasar nyamber tubuhnya, seret, kayak gitu kan. Jadi itu nggak ingat apa-apa lagi, tahu-tahu sebentar kemudian dia merasa dia masih merem. Loh, kok ada suara burung, ada suara macam-macam. Terus yang diinjak itu rumput. Pas dia itu melek, tangi, kata ada yang suara laki-laki ngomong kayak gitu, tangi. Itu pas dia bangun, dia melek gitu ya, kebun lebat banget. Itu kebun lebat sekalipun itu. Terus pas dia nengok ke samping, ternyata yang ngomong itu siapa? Dasiman. Oh, berarti itu udah ada di dalam kebunnya Dasiman. Di kebunnya Dasiman. Dia ngomong gini, tadinya itu lolos dari si cewek tadi yang serem itu, di istana yang serem itu, diambil sama Dasiman yang pegang golok, di pinggangnya itu ada goloknya. Ya lebih serem lagi bro, alih-alih kelihatannya nolongin, tapi justru seolah menakutkan. Iya, karena perasaan dia sendiri itu. Iya, justru ada Dasiman di sini, dia takut. Ampun Wak. Dan Allahu Akbar, dia ngomong seperti pas dia itu nyebut Allahu Akbar, ya Allah, alhamdulillah, selamat. Itu bisa menenangkan si Marwan. Loh, Tuhannya kok bisa ngomong ya Allah, kok alhamdulillah, berarti orang baik dong. Iya. Gak seperti Pak Darsono yang gak pernah sholat, yang gak pernah ngomong ini itu. Iya. Kok ini ngomong seperti itu? Dia langsung mau ngeliatin si Dasiman. Pak, kok ngomong ya Allah? Ya kan, saya kan makhluk, saya manusia, Tuhannya ya Gusti Allah Ta'ala. Alhamdulillah kamu selamat. Bocah gagah dikuceling ini kasih sayang yang dia bapaknya meninggal ketika bayi. Sama dia ikut sama Darsono belum pernah dipegangin kepalanya, dikuceli, dilus-lus ngene-ngene. Itu sama Dasiman, seorang yang dianggapnya itu adalah orang yang introvert tadi, yang orang yang orang seperti itu nggak akan membunuh itu. Ternyata di situ dia punya kenyamanan, merasakan sesuatu yang berbeda. Yuk tak terbalik. Dia terbalik, si Dasiman itu merobos ke pagar sama Marwan. Iya, merobos dulu. Maksudnya karena Marwan itu anak kecil, terus habis dibawa bangsa seperti itu ya, dia mau dibantu merobos. Awalnya nggak mau merobos, nggak mau pulang karena tadi udah nyaman sama Dasiman, dan ini kayak nggak mungkin kok dia mau nganterin saya sih. Akhirnya wis ayo dibantu sama si Dasiman itu. Marwan itu bisa nyebrang ke kebunnya Darsono. Kemudian diantarin lewat belakang. Kamu yang hati-hati. Ya bocah gagah itu banyak ngomong ternyata bro. Sebetulnya Dasiman itu banyak ngomong, perhatian. Dia anak banyu suruh minum. Mungkin dari wadah apa gitu orang dulu ya. Pakai ember seperti itu. Terus saya dapat perhatian seperti ini dari orang yang katanya membunuh saya. Ada pikiran seperti itu. Keter. Lah ketemu sama Tarjo. Wah, ini gak bocah. Kok bocah saya dibawa? Hati-hati bocah itu. Jangan sampai kayak gitu lagi. Itu dianterin ketemu Tarjo. Nah, kemudian dibawa masuk, ngomonglah sama Darsono. Si Tarjo tadi. Ya Tarjo ngomong, Marwan juga cerita ini itu kayak gitu. Itu kok aneh, bukannya dia bahagia terus ditolong sama tetangga, terus saya hampir gak tahu di bawah dimensi itu, kok tanggapannya dia kayak malah nggak suka. Tanggapannya si Darsono tadi. Bahkan istrinya juga iya.
kayak alah maning-maning Darsiman, lagi-lagi Darsiman, soal seperti itu. Nah sudah kan, itu dengan keanehan yang seperti itu hari ke hari dia tetap, itu kan singkong kalau udah kuat nggak harus di-sharing. Iya, karena udah agak tinggi. Iya, dia juga punya, makin gede makin kesananya itu punya keluasan. Saya improv nggak cuma di kebun sendiri, dia mulai kayak nyari Darsiman gitu loh. Oh, berarti masuk ke kebun Darsiman. Masuk ke kebun Darsiman, di situ sering ngobrol, ketemu sama Darsiman, dan itu perawannya baik banget. Walaupun orang-orang masih nganggapnya masih seperti enak, itu. semuanya nggak enak. Dan setiap ada apapun setelah itu, Marwan itu ngalami beberapa kejadian yang kurang enak dan ada hubungannya dengan sesuatu yang goib-goib. Dan biasanya sosok perempuan itu terus ujung-ujungnya selalu yang nolongin Darsiman. Dan bahkan sebelum terjadi Darsiman yang ngomong seperti itu. Akhirnya karena dia itu, saya itu nggak nyaman dan orang tuanya berarti ada kakaknya yang meninggal, kakaknya si siapa, Marwan itu yang meninggal. Dia itu pulang dan nggak mau balik lagi ke Darsono, rumahnya Darsono, sampai dibujuk mau dibeliin sepeda, mau diapain, tetap nggak mau. Nggak mau si Marwan tadi. Nggak mau. Sampai Marwan gede, Darsono meninggal, terus Darsiman juga meninggal, udah pada tua semuanya lah, udah pada gede tua semuanya. Akhirnya dapat cerita ujung-ujungnya dari tetangga, itu seorang kiai. Kalau dulu kan kiai bukan harus di podium ya, tapi seorang yang suhu, yang adem, tetua kampung, itu ngobrol sama si Wasman ketika dia itu Marwan ketika dia ada umur sekitar 23 tahun lah, ngobrol. Itu dibuka semuanya. Sebenarnya rahasianya ini sih aib, cuman biar kamu duduk persoalannya tahu, tapi tolong namanya apa kamu simpan atau saat buat ya ini aja diceritain ke kita gitu ya, karena namanya juga pengen dirahasiakan semua. Jadi artinya begini, kenapa Darsiman kemudian punya uang, dia itu sangat mencintai Samirah aslinya. Orang yang mencintai seseorang terus biasanya menginginkan cinta yang tulus, menginginkan cintanya itu bahagia. Kalau dia kemudian akhirnya memilih Darsono, ya tidak apa-apa, walaupun saya kecewa, tapi saya mendoakan kebahagiaannya si Samirah, cintanya itu. Dan dia nggak putus asa walaupun sakit. Dia keluar dari rumahnya Juragan Parto apa siapa tadi ya, Karto. Nah dia itu usaha keras, merantau, pokoknya merantau macam-macam lah di sana, nyampe bisa beli tadi, bisa bikin rumah, bisa beli tanah, beli pekarangan. Dan kenapa harus dia itu belinya itu di samping rumahnya Darsono? Itu sebenarnya dari dulu dia pengen nyelamatin Samirah, karena dia tahu praktek dari juragannya yang dulu itu diturunkan ke Darsono. Mereka itu nyiwa bro, nyimpang. Dan anaknya dia yang sama Samirah itu sebenarnya dikorbankan masuknya ke sana setoran gitu loh. Wadal buat tumbal. Dan dia pengen gimana caranya melepaskan orang yang dicintai. Si Samirah itu bisa lepas dari Darsono, paling tidak lepas dari ikatan seperti itulah, karena itu kan sangat disayangkan, tapi dia nggak tahu caranya, belum mampu untuk itu. Dan ketika hadirlah si Marwan, paling tidak Marwan itu jangan sampai jadi korban berikutnya. Jadi dia selalu ngamati, selalu ngawasi. Makanya kalau misalnya Marwan lagi nyiramin singkong, dia selalu ada, selalu nengokin, selalu perhatikan, dan dia hanya bisa nyelamatin si Marwan. Dan itu ternyata Darsiman itu juga sudah dia sudah merencanakan dia itu ke rumah orang tuanya si Marwan, orang tuanya si Marwan ya. Nanti kalau misalnya anaknya situ minta balik lagi ke sini, jangan dikasih, balik lagi ke Darsono kayak gitu. Dan itu rahasia dibuka sama seorang sepuh tadi.
Jadi ya ngeglek bahasa sininya ya. Ya Allah, orang sebaik itu ternyata ada seorang sebaik itu, tapi saya dulu kemakan omongannya fitnah omongannya Darsono, omongannya tetangga-tetangga yang terpengaruh oleh Darsono, seolah-olah Dasiman yang nakal, seolah Dasiman yang jahat. Justru dia itu nolongin saya, dia itu orang baik. Dan penyesalannya terdalam si Marwan itu ketika Dasiman meninggal itu, dia tahu Dasiman meninggal, cuman waktu itu dia itu lagi kerja nggak jauh, nggak di luar kota, luar desa lah ya, harus nginep di sana. Tapi dengar Dasiman meninggal, dia nggak datang. Si Marwan nggak datang, dan katanya yang nguburinnya cuman warga berapa warga, dan kuburannya bukan di kuburan umum, di kebun tadi. Oh, di kebunnya sendiri. Iya, akhirnya iya tadi setelah dapat penjelasan dari tetua itu, dia sama tetua itu ziarah ke makam Dasiman dan berterima kasih untuk yang sudah terlewati dulu. Paling tidak ya dari cerita itu, dari apa yang Marwan alami, ternyata ada ya orang yang setulus itu mencintai seseorang, pengen ya berusaha supaya orang yang dicintainya itu bahagia, selamat. Berarti sepanjang hidupnya nih si Dasiman yang membujang karena tetap ya tadi pengen nyelamatin si Samira, dia pujian hatinya yang tepuk sebelah tangan. Adalah seperti itu, bro. Itu aja ceritanya, bro. Ya, berarti ini yang sebetulnya yang enggak ini si Darsono ya, dia membuat fitnah karena dia tahu juga itu karena temen si Darsono tahu kalau Dasiman masih mencintai istrinya gitu ya. Betul. Dan dia membuat fitnah yang enggak di kalangan masyarakat situ ya. Dan beneran sekali, kadang-kadang kan kalau orang dulu misalnya orang ngipri, orang nyimpang lah, lebih nampak. Kalau sekarang kan bisa halus, bisa ikut ngaji, ikut ada bikin acara gede apa. Kalau dulu kan lebih nampak, dan orang-orang tetangga-tangga mulai curiga kalau si Darsono ada hal seperti itu. Nah, kebetulan Dasiman itu datang dan beli rumah di situ. Apa itu buat kambing hitam enak dong. Iya, karena seperti itu dia tahu ada kebencian di sana gitu ya. Oke, itu saja cerita dari kami malam ini, sudah cukup larut. Apa cerita dari seseorang yang bernama Bagus menceritakan kisahnya Wasman, Marwan, yang tak lain adalah saudaranya sendiri. Oh, saudaranya si Bagus tadi ya? Iya, saudaranya si Bagus, masih keluarga lah. Semoga cerita ini bisa diterima oleh teman-teman, dan kami mohon maaf bila mana ada kata-kata atau bercandanya terlalu berlebihan. Ya, mohon dimaafkan, dan terima kasih sekali sudah menonton kami di AHS. Jangan lupa bubukan komen, dan bila mana ada teman-teman pengen kirim-kirim cerita, silakan lihat di link deskripsi ya, atau di bawah ini nanti kami sertakan. Kalau ya tadi ya ada WA, ada apa pengen ngobrol-ngobrol sama saya, silakan, monggo, saya tunggu. Itu saja wis ya, bro. Iya. Oke, sehat selalu, sampai jumpa lagi di AS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.